Oke, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat siang HCC. Semangat siang hari ini, amin. Amin. Bapak Ibu, saya minta izin suara saya sudah tinggal sisa-sisa yang terakhir ya untuk ibadah 3 dan 4. Jadi memang saya 1-2 bulan terakhir ini padat sekali ngomong, ngajar terus. Jadi rupanya udah sampai puncaknya ini waktu nyampe Palu ya. Tapi walaupun suara saya habis, roh saya menyala-nyala. Karena saya melihat Anda semangat sekali ibadah siang hari ini. Nantikan, ekspektasikan, harapkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru. Harapkan Tuhan berbicara kepada Anda Bapak Ibu. Ya, karena yang Anda dengar ini bukan cuma manusia yang bicara. Kalau saya ngomong saya terbatas. Tapi Roh Kudus bisa bicara, berbisik, menjelaskan kepada Anda. Anda dengerin saya, mungkin Roh Kudus akan membuka pikiran Anda dan menjelaskan Anda jadi ngerti. Bukan hanya ngerti apa yang saya sampaikan, tapi ngerti apa maksud hati Tuhan. Nah itu doa saya untuk ibadah yang ketiga Bapak Ibu ya. Saya dengar katanya ibadah ketiga ini yang paling antusias loh katanya ya. Di antara 4 ibadah katanya yang paling wah semangat gitu. Nah saya pengen Anda menunjukkan dengan cara boleh 5 jarinya semua begini. 5 jari tenang, ini bukan kampanye ya. Pada hitungan ketiga saya minta Anda dengan penuh tenaga, Anda tepuk orang sebelah kanan Anda pundaknya dan bilang begini, semangat gitu, 1, 2, 3. Sekarang orang yang tadi nepuk Anda gantian Anda tepuk dan Anda bilang jangan tidur gitu ya. Jangan tidur kamu ya. Oke, boleh slide saya dimunculkan, kita akan bahas tentang bagaimana menghadapi cobaan dan ujian. Karena kita ada dalam bulan seri khotbah kita adalah The Test ya. Bagaimana kita bisa melewati tes-tes kehidupan yang datang dalam hidup kita. Nah, saya melanjutkan dari apa yang gembala Anda sudah khotbahkan minggu lalu. Hari ini kita akan menghadapi cobaan dan ujian. Kita akan membahas dalam Yakobus 1 ayat 2-8. Kita akan sedikit mengupasnya, nggak usah terlalu dalam-dalam banget, tapi agak sedikit kita mendalami. Nah, kita akan mulai dari ayat yang kedua dan ketiga lebih dulu. Yakobus 1 ayat kedua dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, bukan cuma satu pencobaan, berbagai-bagai pencobaan. Ya, baca ayat ini mungkin kita juga udah mulai bingung. Orang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, kok disuruh bahagia sih? Kok disuruh menganggap sebagai sebuah kebahagiaan, sebuah keberuntungan. Wah, untung ya aku jatuh dalam pencobaan ya. Bapak Ibu, kadang-kadang kita kalau baca kitab itu bisa berpikir, ini yang nulis ini mikir gak sih waktu ngomong gini ya? Kok susah amat sih ini? Kok ini aneh banget sih? Nah Bapak Ibu nanti saya akan jelaskan kenapa Yakobus bisa mengucapkan kalimat ini. Ya, anggaplah sebagai satu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu Anda lihat ada 2 kata yang saya berikan warna putih di sini. Pencobaan dan ujian. Ini sebenarnya adalah 2 hal yang berbeda yang sangat bertolak belakang. Tapi kenapa kok Yakobus menggabungkan seolah-olah itu satu hal yang sama. Padahal jelas-jelas beda. Bukan Yakobus penulis yang ngaco gitu ya, yang asal. Enggak, karena terbukti memang dia menggunakan 2 kata yang sangat berbeda. Jadi yang dalam kurung itu adalah kata aslinya dari Alkitab dalam ayat ini gitu ya. Bukan tanpa tujuan Yakobus sengaja menuliskan dengan 2 kata yang berbeda. Saya jelaskan dulu pencobaan. Katanya adalah peirasmos. Artinya adalah begini, sesuatu yang dilakukan dengan tujuan untuk menggagalkan. Itu namanya pencobaan. Jadi kalau orang itu dicobai, orang yang mencoba itu pengennya ini orang gagal. Tujuan akhirnya adalah menjatuhkan dia. Makanya Yesus dicobai oleh iblis 3 kali. Tujuan dari iblis apa? Supaya Yesus gagal, jatuh. Maka rencana keselamatan batal semuanya kalau Yesus sampai gagal. Tujuan iblis bukan untuk iseng apa, enggak, dia jelas ingin menggagalkan. Bapak Ibu, hidup Anda tidak akan lepas dari pencobaan. Pencobaan akan mendatangi Anda terus karena iblis pengen Anda gagal. Iblis pengen Anda itu di tengah jalan berkata, wah aku gak mau jadi orang Kristen lagi, aku gak mau nyembah Tuhan Yesus lagi, aku gak mau ke gereja lagi, aku gak Tuhan-Tuhanan lagi, udahlah, lelah aku, gagal di tengah jalan. Wah itu berarti iblis berhasil mencobai Anda Bapak Ibu. Makanya
menjelang Yesus disalibkan, dia akan ngomong sama murid-muridnya gini, berdoalah supaya kalian tidak jatuh dalam pencobaan. Kenapa? Karena nanti waktu Yesus disalibkan dan mati, wah itu sebuah guncangan yang besar sekali untuk murid-muridnya. Bapak Ibu, karena mereka percaya sekali ini Mesias, Juru Selamat, memimpin kita untuk kebangkitan bangsa Israel. Mereka berpikir begitu. Loh kok mati? Wah itu sebuah pencobaan yang besar terhadap iman mereka bahwa Yesus adalah Mesias. Makanya Yesus bilang begini sebelum dia disalibkan, kalian mesti berdoa supaya kalian gak jatuh dalam pencobaan. Bapak Ibu, menjadi orang Kristen itu tidak lepas dari dicobai, tidak lepas dari pencobaan. Anda jangan berpikir gini loh, wah orang Kristen itu kayak karpet merah, jalannya mulus, semua baik, orang-orang sama kita baik, gak ada yang berani nipu, gak ada yang ngambil duit kita. Enggak, semua tetap terjadi, kita tetap dicobai. Tetapi bedanya adalah Anda tidak sendirian. Tuhan menguatkan Anda, menuntun Anda melewati pencobaan dengan kemenangan. Nah, makanya pencobaan tujuannya adalah menggagalkan. Tapi kalau ujian, dokimion, bahasa aslinya, ujian itu tujuannya adalah untuk memunculkan kualitas. Untuk menunjukkan, membuktikan, mengungkapkan bahwa ini berkualitas. Makanya ujian itu cenderung lekat dengan contohnya itu api yang memurnikan. Emas ditaruh dalam api bukan supaya emasnya hancur, tapi supaya emasnya itu makin bernilai. Makin murni, makin berkualitas, makin bernilai. Itu namanya ujian. Nah Bapak Ibu, Anda ada yang pernah hidup di zaman Benteng Takeshi enggak? Tahu acara Benteng Takeshi Bapak Ibu ya? Kalau nggak tahu nanti pulang dari sini Google ya. Benteng Takeshi, coba cari di YouTube ya. Lihat, itu acaranya gini. 100 orang dikumpulkan, lalu mereka disuruh masuk ke satu wilayah, itu ada beberapa babak. Nah, tiap babak itu tujuannya adalah untuk mengeliminasi sebanyak mungkin orang. Ya, jadi ada episode-episode dari Benteng Takeshi, 100 orang itu nggak nyampe babak terakhir udah habis semua. Udah gagal semua. Nah itu tujuan pencobaan. Tapi kalau ujian itu kayak Indonesian Idol. Akhirnya ada pemenangnya. Dari babak ke babak itu tujuannya adalah untuk makin memunculkan kemampuan. Makin bagus, kualitasnya makin kelihatan. Sampai terpilih akhirnya satu orang yang paling berkualitas. Nah itu bedanya pencobaan dan ujian. Tuhan tidak pernah mencobai. Ada ayatnya. Ya, jangan bilang bahwa pencobaan-pencobaan itu dari Tuhan. Itu sesat. Karena Tuhan tidak pernah mencobai. Kenapa? Tuhan tidak pernah pengen kita gagal. Dia tidak pernah dengan sengaja-sengaja tuh, ini lewat, jegal, gelodak, jatuh. Tuhan kita gak iseng kayak gitu. Gak kayak teman SMA kita. Suka narik kursi supaya kita jatuh. Gubrak. Anda pikir Tuhan seiseng itu? Enggak, Tuhan tidak pernah menginginkan kita gagal. Jadi Anda jangan pikir gini loh, kalau kesulitan hidup datang, Tuhan sentimen amat sama saya, sengaja ya, supaya saya gak bisa masuk surga ya. Emang saya disetting nih biar masuk neraka nih. Kagak pernah Tuhan mikir kayak gitu. Siapa yang berpikir kayak gitu? Iblis. Karena dia tahu ujungnya dia akan, Bapak Ibu Anda harus tahu, di Alkitab dikatakan neraka itu diciptakan untuk iblis. Bukan untuk manusia. Tapi iblis gak suka sendirian di sana. Makanya dia ajak sebanyak mungkin manusia kalau bisa nemenin dia. Makanya dia mencobai terus biar kita gagal. Anda jangan mau diajak ke sana. Coba bilang sama kiri kanannya, tatap matanya, wajahnya dengan serius bilang, jangan mau. Wah ya, 1, 2, jangan mau diajak ke sana. Ya. Loh, Anda ketawa-ketawa. Saya punya teman SMA. Nih, teman SMA saya waktu saya ajak ke gereja ya. Kita teman-temannya satu gereja ajak, bro ayo bro kita ke gereja. Enggak, aku memang pengen masuk neraka kok. Loh kenapa kok gitu? Temanku banyak nanti pasti di neraka. Lah si itu pasti masuk neraka semua, seru nanti di neraka. Seru ya sudahlah. Ada orang-orang yang lebih suka. Nah Anda jangan mau. Bapak Ibu Anda jangan gagal ketika pencobaan datang. Kenapa? Karena itu tujuan iblis untuk membawa Anda ke sana. Tapi Tuhan pengennya lihat Anda itu makin berkualitas.
dari hari ke hari makin keren, makin dahsyat, makin luar biasa. Itu isi hatinya Tuhan. Pengen lihat Anda itu, nilai Anda itu muncul. Bapak Ibu, ada namanya patung Buddha emas. Saya lupa di Vietnam atau di mana, pokoknya daerah-daerah situ. Jadi pada waktu itu zaman perang, lalu tentara musuh itu udah sampai ke kuil Buddha pada zaman itu. Ya ke pelosok ada satu kuil di situ. Nah tentara udah masuk ke situ. Nah para biksu di situ berpikir ini kalau tentara masuk, lihat ada patung Buddha terbuat dari emas gede, pasti dijarah. Wah ini kan simbol kebanggaan kita, dijarah. Wah jangan sampai. Lalu dalam waktu 1 hari, karena mereka menghitung pasukan akan datang dalam 1 hari. Itu mereka semua biksu-biksu dikumpulin. Ditutup pakai tanah liat. Supaya orang itu mikirnya ini patung tanah liat. Tutup dan benar tertutup. Jadi waktu tentara masuk ke situ mereka gak pernah tahu bahwa itu patung Buddha dari emas. Jadi setelah sekian lama ya, terus kemudian udah perangnya selesai dan sebagainya. Lalu kayak ada departemen kebudayaan pengen melestarikan gitu ya, patungnya diambil. Gak sengaja ada bagian yang cowak. Ya, bro, loh ini kok ada logamnya. Setelah dilihat ternyata terbuat dari emas semua. Lalu akhirnya ditaruh itu di museum, lalu potongan tanah liatnya itu ditaruh gitu ya, terus dikasih keterangan. Dulu tanah liat ini pernah menutupi patung Buddha emas ini, ada ceritanya gitu ya. Bapak Ibu, kita mungkin masih patung tanah liat, tapi Tuhan tahu di dalam diri kita ini emas. Kadang-kadang dia taruh kita dalam situasi-situasi yang mungkin kelihatannya sulit, supaya tanah liatnya itu dicongkelin. Karena Tuhan pengen lihat kualitasmu. Tapi kalau iblis enggak pengennya kamu jatuh. Tapi Tuhan pengen kualitasmu muncul. Makanya Ayub, minggu lalu Anda dikhotbahin tentang Ayub ya kan? Ayub, iblis ngomong begini, lihat nih Tuhan ya. Kalau aku ambil hartanya, anaknya, semua yang ada dalam hidupnya, dia pasti akan jatuh, dia pasti akan mengutuk Tuhan. Itu niatan iblis. Tapi Tuhan ngomongnya apa? Lihat aja nanti, coba aja. Nah mungkin dia malah akan semakin cinta Tuhan nanti. Dan benar kan yang terjadi kan? Jadi satu kejadian yang sama, di mata iblis itu adalah pencobaan, tapi di mata Tuhan itu ujian untuk memunculkan nilai hidupmu. Makanya saya keluarin satu statement Bapak Ibu. Belum saya on. Ketika iblis memakai kesulitan hidup untuk menggagalkan kita, Tuhan akan mengubah kesulitan hidup itu menjadi kesempatan untuk menunjukkan kualitas Tuhan di dalam dirimu. Iblis pengennya tadi bikin kamu jatuh, tapi Tuhan pakai kesempatan itu justru memberkati kita. Iblis pengen suami istri ini berantem terus, tapi Tuhan justru pakai kesempatan itu membuat suami istri ini makin mesra. Iblis pengen pakai supaya ini orang tua kecewa sama Tuhan. Kasih anak yang model kayak gini biar kecewa sama Tuhan. Tapi Tuhan justru pakai kesempatan itu untuk membuat orang tua ini makin melayani Tuhan. Salah satu jemaat pemimpin di gereja kami, dia memiliki anak autis. Jadi dia anak keduanya lahir autis. Wah di awal-awal dia bergumul sekali karena susah sekali kan. Kalau Bapak Ibu tahu ya anak autis itu kan fokusnya itu kadang-kadang terlalu fokus, kadang-kadang nggak fokus sama sekali. Jadi sulit sekali untuk berdialog, berkomunikasi, ngerawat anak autis. Wah ini mamanya struggle banget. Ada musim di mana dia itu kayak bertanya sama Tuhan gini, Tuhan kenapa kok kamu kasih aku anak kayak gini? Aku nggak sanggup Tuhan, aduh beban, lelah rasanya. Tapi masa-masa itu dia bergumul. Lalu akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan. Nah ini dia Bapak Ibu. Iblis kasih pencobaan. Iblis pikir kalau dikasih anak autis, ini orang pasti tinggalin Tuhan. Stres dia, gak sanggup dia. Dia pasti marah sama Tuhan. Dia pasti tinggalin Tuhan. Ingin menggagalkan. Tapi ternyata Tuhan pakai loh. Jadi waktu orang ibu ini berjumpa dengan Tuhan, dia mulai menemukan Tuhan pengen pakai anak ini. Tuhan pengen pakai dia juga mamanya untuk menjangkau orang-orang yang punya anak autis.
Jadi Bapak Ibu, setelah itu apa yang dia lakukan? Dia mulai membuka satu kebaktian khusus untuk orang tua yang punya anak-anaknya berkebutuhan khusus. Jadi sekarang di gereja kami ada satu kebaktian 1 bulan sekali. Ini karena ibu ini. Dia kumpulkan orang tua yang anaknya itu mengerikan Bapak Ibu ya. Ada salah satu yang diajak datang kebaktian. Itu anaknya kalau lagi, maaf ya, tanda kutip tantrum gitu ya. Itu dia bisa pukulin mamanya. Sampai mamanya tuh harus pakai helm. Beneran ini. Dipeluk gitu sambil pakai helm. Karena anaknya tuh kayak gak terkendali. Wah, itu dikumpulin di kebaktian itu. Ibu ini kesaksian, menguatkan, mendoakan. Banyak orang tua udah mau menyerah, pengen buang anaknya. Tapi karena datang di kebaktian ini, melihat kesaksian dari ibu ini, wah mereka dikuatkan lagi. Mereka berharap lagi Tuhan jamah anaknya. Dan sekarang anaknya yang autis itu diberi karunia khusus oleh Tuhan. Jadi anak ini kayak jadi apa ya? Kami kalau bikin event besar gitu ya, kami minta anak ini tulis surat profetik. Jadi dia gak pernah ketemu dengan saya, dia akan tulis surat. Pastor Joshua, Tuhan akan melakukan ini. Dia tulis satu-satu untuk pembicara, untuk pekerja. Itu tiap Natal, tiap akhir tahun, tiap event korporat, kami minta dia tulis. Dan semua orang yang menerima surat itu kaget. Ini siapa nih? Kok pas banget? Aku lagi ngalamin kayak gini. Kok ini penguatan banget? Itu anak yang autis tadi. Bapak Ibu sudah lihat bagaimana Tuhan mengubah iblis memasang jebakan. Tapi sama Tuhan diubah menjadi batu loncatan. Iblis pengen lihat kamu jatuh, tapi sama Tuhan diubah kamu melompat lebih tinggi. Jadi kalau hari ini Anda sedang mengalami cobaan, dan Anda merasa kayak kenapa Tuhan kok izinkan aku dalam kondisi seperti ini. Justru itu kesempatan Tuhan. Untuk dia mau tunjukkan kekuatannya, kasihnya, kebenaran, kuasanya. Mengubah Anda. Anda malah akan dibawa kualitas yang makin naik. Ditunjukkan. Di surga sana saya yakin iblis dan Tuhan sedang tanda kutip saling begini loh. Kalau iblis tuh lihat nih HCC Palu ibadah 3. Tuhan liatin nih tampang-tampangnya. Ini mah kalau rezekinya aku ambil mah mereka gak kebaktian lagi Tuhan gitu ya. Tuhan bilang coba aja. Itu mah murah buat mereka. Iman mereka mah gak diukur pakai duit. Tuhan percaya banget loh sama Anda. Tapi kita sering gak percaya sama diri sendiri ya. Masa saya kayak gitu. Bapak Ibu ini tantangan buat kita. Ketika pencobaan datang, Tuhan siap memenangkan Anda. Pertanyaannya, Anda siap gak dibawa menang sama Tuhan? Nah ini yang saya akan ceritakan, sharingkan bagaimana kita bisa mengalami. Dari tadi saya belum mulai khotbah. Ini baru mau mulai ya. Hah? Pak yang benar. Kata Pastor Roni ibadah 3 boleh sampai jam 3 sore katanya. Ya. Jadi saya menyiapkan 700 slide ini. Ini baru slide kedua. Ya, bawa bekal enggak Bapak Ibu? Enggak. Saya cepet kok, cepet ya. JIW kalau khotbah enggak pernah lama-lama ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa. Apa maksudnya biasa? Ini enggak biasa Pak, ini berat banget. Aku menderita dengan pencobaan ini, enggak biasa ini. Apa sih maksudnya biasa? Yaitu tidak melebihi kekuatanmu. Percayalah Bapak Ibu bahwa apa yang kau alami walaupun terasa berat, engkau punya kekuatannya kok. Engkau punya kekuatannya. Memang terasa berat loh gini loh Bapak Ibu. Kalau Anda bodybuilding gitu ya, exercise ya. Orang yang udah otot kuat segala macam, kalau ngangkat beban tertentu masih terasa berat nggak? Ya masih terasa berat, tapi dia sanggup. Nah itu maksudnya tidak melebihi kekuatan. Anda jangan mau hidup itu gak berasa beban sama sekali. Wah enteng ya hidup ya, gila ya enak banget ya hidup. Wah gak ada masalah, gak ada apa. Gini loh Bapak Ibu, kalau Anda punya kekuatan ngangkat 20 kilo, tapi Anda cuma dikasih beban 1 kilo, lama-lama otot Anda mengecil, kekuatan Anda melemah. Tadinya Anda sanggup 20 kilo, karena Anda biasa cuma 1 kilo doang. Lama-lama kekuatan Anda turun dari 20 jadi 1. Anda makin lemah. Makanya kenapa orang Kristen banyak yang makin lemah. Salah satunya sama iblis dibikin jadi nyaman.
Pencobaan itu tidak selalu berupa beban yang berat. Kadang-kadang pencobaan berupa kenyamanan yang luar biasa. Beberapa orang Kristen kalau dikasih beban berat, loh ini kok kuat banget ya, kok tahan ya. Wah, iblis ganti strategi, set. Langsung dibikin enak, wah dibikin nyaman. Anda masih ingat dulu waktu duit belum banyak, hidup masih berjuang, doanya sama Tuhan kenceng banget. Begitu hidup udah enak, mau makan apa ada, mau apa, lupa doa. Iblis berhasil mencobai Anda Bapak Ibu. Enggak dikasih beban, dikasih kenikmatan, dikasih kenyamanan supaya otot Anda lemah. Begitu Anda udah nyaman, enak, satu titik dia hajar pakai beban yang berat. Bang, Anda udah gak punya kekuatannya. Udah terlanjur nyaman. Wah, itu strategi-strateginya. Makanya Bapak Ibu, jangan mengeluh. Makanya Yakobus bilang, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Nah itu maksudnya. Maksudnya tuh gini loh. Wah, kok aku dalam pencobaan. Jangan berpikir Tuhan mengutuk aku. Enggak. Berpikirlah sebagai sebuah kebahagiaan tuh gini. Berarti ini Tuhan mau angkat aku lebih dahsyat lagi. Wah, puji Tuhan. Ini waktunya Tuhan angkat levelku lagi. Puji Tuhan. Bukan kita suka masalah dan jangan cari masalah. Ya, bukan berarti pulang dari sini, Tuhan aku bikin masalah yang banyak biar hidupku diangkat. Ya kalau kamu yang cari-cari sendiri ya salah sendirilah. Ya contohnya pinjaman online, judi online, itu cari masalah sendiri. Jangan gini, oh Tuhan aku sedang diuji, enak aja diuji. Itulah yang bikin masalah lu sendiri kok. Ini iblis sedang mencobai aku. Iblis diem aja, lu udah mencobai diri sendiri. Nah ada yang kayak gitu-gitu. Nah Bapak Ibu balik lagi. Sebab Allah setia, dalam dua hal Allah setia. Satu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Satu, engkau tidak perlu khawatir. Apapun kondisi sulit yang kau hadapi, engkau pasti punya kekuatannya. Tuhan itu adil, Dia gak akan biarin iblis menaruh beban lebih dari kemampuan kita. Yaitu mah gak fair lah. Anda sanggupnya 20 kilo kok dikasih 100 kilo. Tuhan gak akan biarkan itu terjadi. Walaupun kadang rasanya seolah-olah Tuhan ini berat banget, ini melebihi kemampuanku, seolah-olah. Tapi percayalah sebenarnya engkau punya kekuatannya. Nah yang kedua, pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberi jalan keluar. Saudara, pernah gak ujian dikasih jawaban? Anda ujian dikasih jawaban, nah kan gampang kan ya jadinya ya Bapak Ibu ya. Nah di dalam Tuhan, karena Tuhan pengen Anda menang. Jadi waktu iblis mencobai, Tuhan akan membisikkan jalan keluarnya ini. Lakukan ini, maka nanti kamu akan mengalami ini. Wah, mungkin iblis protes-protes, wah Tuhan curang ya. Ya siapapun yang dibantuin Tuhan ya pasti menang lah ceritanya. Mungkin dia protes-protes gitu. Tapi itulah privilege kita anak Allah. Orang tua mana yang gak bantuin anaknya? Jangan dikaitkan politik, gak usah. Ini gak ada urusannya. Ya, tapi orang tua mana? Ya orang tua ya pasti pengen bantuin anaknya, mengusahakan yang terbaik buat anaknya. Kenapa? Dia adalah bapak kita. Jadi kalau ada musuh pengen ngelukai kita, ya bapaknya langsung lah bisikin. Jalan keluarnya tuh gini ya, kamu lakukan gini. Supaya iblis gak bisa giniin kamu. Bapak Ibu, itu kesetiaan Tuhan. Jadi waktu Anda ngalamin beban, satu, Anda harus ingat, engkau punya kekuatannya. Dua, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dia tidak meninggalkan kita sendiri. Bapak Ibu, bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, tidak untuk ditinggalkan di tengah gurun. Tapi bangsa Israel protesnya gitu kan. Mereka bilang gini, Tuhan jauh-jauh keluarin kami dari Mesir supaya kami mati ya di padang gurun. Gak percaya mereka sama Tuhan. Padahal Tuhan mau bawa mereka ke tanah perjanjian yang keren banget. Bapak Ibu, Tuhan tidak memanggil engkau jauh-jauh. Sejauh ini, mungkin sudah ada yang jadi orang Kristen 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Saya tahun depan 30 tahun menjadi orang Kristen. Udah dibawa mengalami ini. Ujungnya ditinggalin KO sendirian di tengah. Gak mungkin. Tuhan tidak membawa kamu sejauh ini untuk Dia tinggalkan sendirian. Dia ada di sisimu. Makanya Daud menulis, melewati lembah kekelaman, aku tidak takut
bahaya. Sebab engkau besertaku. Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang ada di bukit waktu kita mengalami kemenangan. Tapi dia juga adalah Tuhan yang ada di lembah pada waktu kita mengalami pergumulan dan perjuangan. Dia tidak hanya berpesta saja dengan kita, tapi dia juga mau turut menderita bersama dengan kita. Itu Tuhan kita. Makanya di Ibrani dikatakan, imam besar yang kita punya itu bukanlah imam besar yang tidak pernah merasakan kesulitan hidup kita. Penderitaan-penderitaan kita. Dia sudah mengalaminya, hanya dia tidak berbuat dosa. Saudara, Anda pikir kalau Yesus itu datang ke dunia cuma buat menebus dosa kita, dia nggak perlu disalib. Dia hanya perlu mati lalu bangkit. Nggak usah disalib matinya. Bapak Ibu, kalau dia cuma mau nebus kita, Yesus cukup turun aja dari langit. Set, lalu hitung bersama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3, set mati dia. Nanti hari ketiga, bangkit, dosamu sudah ditebus. Tapi Yesus turun ke dunia bukan cuma nebus dosa. Dia turun ke dunia mau berjalan bersama dengan kamu, menjalani susahnya hidup di dunia. Makanya yang dia lakukan apa? Via Dolorosa. Jalan menuju salib. Tidak ada penderitaan secara fisik dan psikologis emosional yang paling berat yang pernah dialami seorang manusia kecuali Via Dolorosa. Badan udah hancur-hancuran, punggung tercabik-cabik, udah gak berbentuk. Wajah dikatakan dalam kitab perjanjian lama bunyinya, wajahnya tidak menyerupai manusia lagi, sangat buruk sekali. Digebuk, darah kering, diludahi, digaplok, tanah, wajah jatuh ke tanah, pasir, debu, berantakan. Mahkota duri ditancap, darah mengalir, meleleh dan sebagainya. Tubuh ngilu, sendi sakit, otot robek dan sebagainya. Tapi itu gak cukup. Dalam sepanjang perjalanan yang menyakitkan tubuhnya itu, orang merendahkan, menghina, menelanjangi dia. 12 muridnya, yang satu menjual dia, yang satu pura-pura gak kenal dia. 10 sisanya kabur, cuman Yohanes yang melihat dari jauh saja. Sisanya pergi entah kemana. Bapak Ibu, secara hati terkianati, ditusuk dari belakang, tidak dianggap, direndahkan, dihina, dalam keadaan tubuh kesakitan, ngilu dan mau mati. Siapa yang pernah kayak gitu? Makanya di Taman Getsemani dia membayangkan besok bakal jadi kayak gitu. Dia ngomong, hatiku takut dan gentar. Siapa manusia yang gak gentar? Lu saudara, kalau saya umumkan, besok kamu jam 3 pagi akan ditangkap, diginiin, 3 sorenya disalib. Gak tidur Anda, minum obat penenang gak mempan Anda, stres Anda mungkin akan bunuh diri duluan. Loh, lebih mending saya mati sekarang daripada mati kayak gitu, bener gak? Loh, itu Yesus loh. Kenapa dia ngalamin kayak gitu? Karena dia tahu suatu saat kita manusia hidup di dunia akan pernah ngalamin kayak gitu. Ditipu orang, dikhianati orang, direndahkan orang, dipermalukan di muka umum, tubuh kesakitan, gak punya harapan, gak punya siapa-siapa. Makanya dia berteriak dalam lolongan, Allahku, kenapa sampai kamu pun meninggalkan aku? Muridku semua manusia boleh tinggalkan aku, tapi kenapa Eli, Eli lama sabachthani, kenapa engkau sampai tinggalkan aku? Jeritan keputusasaan Yesus alami. Supaya apa? Supaya waktu kamu suatu hari nyampe di titik seperti itu, kamu berjumpa dengan Yesus. Dia akan bilang gini, aku sudah di sini sebelum kamu ngalamin ini. Dan sekarang kamu ngalami ini, kamu gak sendirian. Aku jalan sama kamu. Lewat salib, kamu akan menang. Aku mati, tapi aku bangkit lagi. Supaya kamu gak mati karena pengalaman ini. Kamu akan bangkit lagi. Untuk itu tujuannya salib. Kalau cuma nebus dosa aja, mati aja cepet langsung, habis itu bangkit hari ketiga, selesai. Tapi dia lewati salib buat kita, supaya kita gak merasa sendiri. Bapak Ibu, siapa di antara Anda yang sedang dalam pencobaan dan Anda ngerasa gak punya orang lain? Anda menangis dalam doa Anda sendirian, Anda stres dalam tidur Anda, pasangan Anda udah tidur ngorok lagi. Tapi Anda overthinking, gak bisa tidur, minum obat penenang, malah makin gak bisa tidur. Anda merasa sendiri. Datang pada Tuhan, panggil dia. Dia ada di sisimu.
dia pernah ngalamin kayak gitu. Saudara yang pernah pergi ke Israel, salah satu tempat yang dibawa adalah penjara Yesus. Itu jeda antara dia dihakimi, dianiaya di subuhnya, sampai besok di pengadilan massa, itu ditaruh di penjara itu. Kota, lembab, gelap, kotor. Tidak ada siapapun. Saya nggak tahu apa pikiran dan perasaan Yesus pada waktu itu. Sendiri, sunyi, tidak punya siapa-siapa. Tapi Anda tidak akan seperti itu. Waktu Anda merasa sendiri, sunyi, sepi, Yesus ada di penjaramu. Dia tidak akan tinggalkan kamu. Gak usah lanjut ya khotbahnya ya, kayaknya udah cukup ya. Sedikit lagi. Kenapa Tuhan mengizinkan pencobaan? Lalu dia ubah menjadi ujian. Kenapa? Dia pengen kita bertekun. Karena buah dari ketekunan, kalau sudah matang, kamu akan menjadi sempurna. Dalam bahasa aslinya, sempurna di sini dewasa. Bukan sempurna jadi dewa, dewasa, bukan dewa. Dan utuh, dan komplit, tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu gini, dalam hidup kita itu ada hal-hal yang hanya bisa dinikmati oleh orang dewasa. Kalau orang belum dewasa, dia nggak akan ngerti asiknya apa, serunya apa, kenapa ini baik, kenapa ini menarik, kenapa ini kita bisa menikmati itu. Saya punya banyak uang, mungkin saya akan kasih ke anak saya, tapi tidak sekarang. Kenapa? Karena dia belum dewasa. Rumah saya pasti saya akan kasih buat anak saya, tapi tidak sekarang karena dia belum dewasa. Kalau saya kasih, saya udah nabung uang, terus saya kasih sekarang ke anak saya umurnya 15 bulan. Dia akan pakai itu buat kucek-kucek, bahkan bisa dimakan, bahkan bisa dilempar dan Anda terima dengan sukacita pasti. Ya, karena dia belum ngerti. Kenikmatan dia dengan uang itu hanya sekedar kucek-kucek buang. Padahal kalau dia sudah dewasa, dia bisa pakai uang itu jauh lebih besar lagi. Hal yang dia rasakan akan jauh lebih besar lagi. Tapi kalau dia belum dewasa, dia nggak akan bisa. Nah, Bapak Ibu, kenapa Tuhan pengen Anda dewasa? Karena ada banyak berkat yang dia bisa beri buat Anda, tapi Anda hanya bisa menerimanya saat Anda sudah dewasa. Bukan Tuhan nggak mau kasih, Tuhan pengen kasih. Tapi kitanya mesti grow dewasa. Nah makanya Bapak Ibu, cara Tuhan menumbuhkan kita tidak hanya melalui pemberian dan sayang. Dipuk-puk, dibelai-belai, enggak. Anak saya masih 15 bulan, ya saya puk-puk, saya belai-belai, saya cium-cium terus. Tapi saya sama istri udah diskusi siap-siap, terutama istri saya. Dia terus memperingatkan saya setiap hari, nanti jangan dimanja ya, nanti jangan dimanja ya. Biarin dia berjuang. Ya, makanya istri saya itu dahsyat saudara ya. 15 bulan tapi kadang-kadang kalau anak saya itu lagi kenapa jatuh sedikit, duk gitu ya. Dia ngomong sama saya, biarin. Saya padahal udah siap-siap. Biarin. Wah, ya. Saya nggak ngomong, ih kok kamu jahat banget. Enggak, karena saya tahu hatinya. Dia pengen anak saya itu tumbuh. Enggak cuman kayak dipeluk-peluk doang, tapi juga bisa strong. Dia pengen anak saya tumbuh. Kenapa dia pengen anak saya tumbuh kuat dewasa? Ada hal-hal yang dia hanya bisa alami kalau dia sudah dewasa. Kalau dia nggak kuat, dia nggak tumbuh. Nanti dia cuma terimanya ya gitu-gitu terus. Makanya Bapak Ibu orang Kristen harus mau ditumbuhkan. Salah satunya melalui pencobaan yang Tuhan ubah menjadi ujian. Pencobaan membuat kita tekun. Waktu kita tekun, bertahan, kita akan jadi dewasa. Kita akan jadi utuh, tidak kekurangan suatu apapun, komplit. Bapak Ibu, jiwa Anda penuh, Anda dewasa, Anda bijaksana. Itu yang terjadi setelah Anda memenangkan sebuah pencobaan. Nah, makanya sekarang bagaimana supaya kita bisa menang? Bapak Ibu, bagaimana menghadapi pencobaan? Ayat 5-8. Tetapi bila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Jadi rupanya kunci untuk memenangkan pencobaan adalah hikmat Tuhan. Ingat tadi Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dia akan kasih tahu. Nah itu namanya hikmat. Hendaklah kita meminta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah akan memberikan kepada semua orang yang meminta
Dengan murah hati, tadi Pastor Leo bilang Allah kita murah hati, termasuk dalam memberikan jalan keluar. Dia murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Membangkit-bangkit itu maksudnya nahan-nahan, diolor-olor, disengaja-sengaja. Dikit lagi, biar agak mau mati dikit lah ya, dikit lagi. Sekarang tolong. Tuhan gak gitu loh. Begitu Anda minta, dia langsung kasih karena dia murah hati. Jadi kalau Anda ngalamin pencobaan dan kesulitan hidup, Anda berdoa, Tuhan beri aku hikmat. Aku butuh, aku harus lakukan apa. Aku harus ketemu siapa. Ini solusinya gimana Tuhan? Tuhan tidak akan menahan-nahan. Dia akan memberikan jalan keluar. Karena dia pengen Anda menang. Tapi saat Anda meminta hikmat itu, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nggak akan dapat hikmatnya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nggak bisa gini loh Bapak Ibu ya. Iseng coba ke gereja. Siapa tahu dapat hikmat. Siapa tahu Tuhan menjawab. Siapa tahu ada solusi. Iseng ke gereja. Enak aja. Saudara mau nggak kalau orang datang sama saudara, iseng, aku mau iseng sama kamu, menikah yuk sama aku yuk. Gila, menikah diajak iseng. Ya, mana ada yang mau? Nggak ada saudara. Jadi Anda harus yakin percaya bahwa Tuhan itu memang menolong Anda. Waktu Anda percaya sungguh-sungguh, Dia akan memberikan hikmat itu. Slide terakhir, enggak 700, cuma 9 Bapak Ibu ya. Enggak 700. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan? Nih, saya rekap ya. Pencobaan diberikan oleh iblis supaya kita gagal. Tapi Tuhan akan ubah itu menjadi ujian untuk memunculkan kemenangan. Supaya kita bisa menang, kita harus bertekun. Karena kalau kita menang, kita akan mendapatkan ketekunan. Sehingga hidup kita jadi dewasa. Kita mendapat banyak hal yang orang lain mungkin tidak akan dapatkan. Supaya itu bisa terjadi, Anda harus minta hikmat sama Tuhan. Gimana caranya supaya dapat hikmat dari Tuhan? Ini 3 langkah. 1, saudara harus tenang dulu di hadapan Tuhan. Banyak orang kalau punya masalah langsung gelisah. Waduh ini gimana? Nanti kalau gini gimana? Panik. Nah, firman Tuhan mengatakan gini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dunia tidak bisa memberikan ketenangan. Dunia cuma bisa ngasih obat penenang. Sudah nangkap maksud saya? Sudah kalau lagi gelisah, main game, tenang sebentar. Tapi habis itu gelisah lagi. Sudah kalau lagi stres, shopping yang banyak, seneng. Habis itu makin stres karena duitnya habis. Ya. Dunia nggak bisa memberikan ketenangan. Dunia cuma bisa ngasih obat penenang sementara. Karena hanya dekat Allah saja, Anda akan jadi tenang Bapak Ibu. Maka waktu Anda mengalami kesulitan, hal pertama yang Anda lakukan bukan menjauh dari Allah. Banyak orang Kristen begini, yuk ke gereja yuk, nanti ya, loh nanti apa? Nanti kalau aku sudah benar hidupku. Aku lagi gak oke nih, aku lagi punya banyak masalah. Lah iya kamu punya banyak masalah makanya datang ke Tuhan. Tapi orang Kristen suka kebalikan. Nanti kalau aku udah baik-baik aja, aku udah menang, kondisiku lagi on fire, aku akan datang lagi ke Tuhan. Kapan kamu on fire-nya kalau kamu gak datang ke Tuhan, kamu akan makin jebol. Sudah nangkep maksud saya? Justru makin gelap hidupmu, kamu makin butuh cahaya. Makin kamu kering, kamu makin butuh airnya. Bukannya malah makin menjauhi sumber airnya. Jadi makin berat pencobaan dan kesulitan hidupmu, justru kamu makin harus dekat kepada Tuhan. Jadi kalau engkau diajak untuk ayo kita doa, yuk kita ikut persekutuan ini yuk, supaya kita dikuatkan dan sebagainya. Nanti ya kalau aku sudah baik-baik saja, kamu tidak akan pernah baik-baik saja kalau kamu meninggalkan Tuhan dan jauh dari Dia. Karena Dialah yang bisa membuat kita baik-baik saja. Justru makin gak baik-baik saja, makin kamu harus mendekat kepada Tuhan. Saya ingat Daud pernah menulis, ketika dia gundah gulana dan dia lagi hatinya gak enak. Dia bilang, aku akan berlari mendahului kerumunan.
menuju kepada bait Allah, rumah Allah. Jadi semakin Daud gundah gulana, dia makin mendahului semua orang untuk ketemu Tuhan. Karena dia tahu disitulah sumber ketenangan dia. Bapak Ibu. Yang kedua, waktu Anda sudah tenang dalam hadiratnya, berjumpa dengan dia. Percaya, siap untuk melakukan sesuatu dari Tuhan. Amsal 3 ayat 5 bunyinya begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam hidup, ada masanya Anda akan mengalami kesulitan yang Anda gak bisa ngerti. Kenapa ya ini terjadi? Aku lakukan apa? Salahku di mana? Kenapa Tuhan? Pernah gak Anda ngalamin kayak gitu? Bapak Ibu, salahku apa? Aku sudah lakukan yang terbaik. Tapi kenapa aku dapat suami kayak gini? Oh, pernah gak? Ada loh yang curhat sama saya sampai kayak gitu. Pak, saya ini dikutuk atau apa sih Pak? Saya itu baik sama suami saya. Mertua saya layanin. Keluarganya suami saya ngalah. Tapi kenapa ya Pak mereka perlakukan saya kayak gini? Saya ditindas, dizolimi. Wah, curhat. Kadang hidup itu gitu. Gak ada jawabannya. Anda mau cari apa alasannya gak ada. Karena ada beberapa bagian dari hidup memang tidak untuk dicari jawabannya. Hanya untuk dijalani saja bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau mengandalkan pengertianmu sendiri, engkau makin frustrasi. Engkau makin gak terima, engkau akan gugat hidup, engkau akan gugat Tuhan. Tuhan kenapa bisa kayak gini? Saya pernah waktu saya SMA dan kuliah, saya nanya, Tuhan kenapa papa saya kok kayak gini? Papa saya itu keras sekali, dari sejak saya TK saya sudah lihat dia gebukin mama saya. Waktu saya TK saya pernah dengan mata kepala sendiri lihat mama saya itu dikunci tangannya begini. Terus dibanting di meja makan. Bah, minta ampun Kak, kalau gak minta ampun gua patahin tangan lu. Wah mama saya teriak-teriak ampun. Waktu dilepasin itu langsung biru semua tangannya. Karena pembuluh darahnya pecah. Gak ada siapa-siapa di rumah, cuman ada saya anak kecil TK yang gak bisa apa-apa. Mama saya pergi keluar nyari becak, ngobatin tangannya ke rumah sakit sendirian. Itu saya waktu TK memandang itu. Itu makanan saya hampir setiap hari. Dari saya kecil sampai umur saya hampir 30 tahun. Terus saya liatin yang kayak begitu. Satu titik saya tuh marah, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan 7 miliar orang di dunia ini. Kok ya saya gitu yang dikasih papa kayak gini. Tuker sedikit aja sama orang lain lah. Saya lihat teman saya papanya baik banget. Modalin usaha, kirim ke luar negeri, beliin ini, ketawa-ketawa, bercanda. Saya gak terima Bapak Ibu, saya marah waktu itu. Kenapa? Karena saya belum paham. Saya mencoba mengerti dengan pengertian saya sendiri. Saya gak bisa ketemu jawabannya. Tapi waktu saya berjumpa dengan kebenaran ini, Tuhan ngomong gini, percayalah. Kalau aku izinkan itu terjadi, satu titik akan ada hal yang terbaik dalam hidupmu. Sekarang saya ngerti, Tuhan mengizinkan saya melewati sebuah jalan itu. Rupanya sekarang saya keliling kemana-mana, ngomong tentang kesembuhan emosi, ngomong tentang topik-topik ayah, fatherless, menjadi bapak buat generasi. Saya bisa ngomong dengan powerful, kenapa? Saya pernah hidup di sana. Dan saya lihat bagaimana Tuhan bisa pulihkan saya dalam keadaan seperti itu. Sekarang saya berjumpa dengan orang-orang yang gak punya bapak, yang mereka putus asa dan mereka bilang gini, Pak, enak kalau keluarga itu bapaknya bener, dimodalin, di backup, disupport, dikonekin sama ini. Saya gak punya bapak saya mau buang saya mesti gimana? Saya bisa dengan yakin dan penuh dengan iman, saya bisa ngomong gini, Tuhan bisa ubah hidupmu. Sekalipun kamu putus asa, Tuhan bisa ubah hidupmu. Yakin amat? Iya, saya contoh hidupnya. Kamu lihat bukti yang hidup di depan mata kamu. Pak Roni kalau ketemu saya 20 tahun yang lalu, dia gak akan mungkin undang saya. Dia mungkin ketemu saya di mall lewat Papa Sunset gitu. Kasihan banget sih ini orang madesu banget ya keadaannya. Memang saya waktu itu hancur banget Bapak Ibu, 20 tahun yang lalu hancur banget. Gak punya masa depan, berantakan, emosi saya hancur, luka batin saya banyak. Karena pergumulan hidup saya pada waktu itu. Tapi
Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Tuhan ubah semua pencobaan, jebakan yang dikasih iblis itu. Jadi batu loncatan naik satu level, naik satu level, naik satu level. Prosesnya tidak mudah, tapi engkau akan melewatinya karena kekuatan Tuhan. Engkau mungkin berjuang, tapi engkau tidak berjuang sendirian. Di titik seperti sekarang, saya bisa dengan yakin bilang begini, hidupmu penuh harapan. Christ is the hope of the glory. Kristus yang di dalam kita, pengharapan akan kemuliaan. Sudah saya kasih tahu artinya, maaf ya, tambah 2 menit aja. Jangan tidur dulu, 2 menit aja, 2 menit aja. Apa maksud ayat Kristus adalah pengharapan dalam kemuliaan? Christ is the hope of the glory. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini loh, kita akan hidup di dunia ini mungkin susah, mungkin gak adil. Ada orang yang lahir begitu cepret udah konglomerat. Karena orang tuanya udah siapin miliaran usaha yang siap diwariskan, fasilitas. Dia lahir cepret, konglomerat. Ada orang lahir cepret di bom, yaitu di mana? Di Gaza. Langsung berdarah-darah baru lahir. Ada, gak adil, gak adil. Itulah dunia kita. Anda pikir menjadi orang Kristen langsung bertukar yang di bom itu jadi anak konglomerat? Enggak. Ada di antara kita yang akan tetap menghidupi jalan hidup yang sulit. Lah kalau kayak gitu apa harapan kita? Mending bunuh diri aja, bener gak sih? Loh kalau saudara lahir jadi anak-anak orang di Palestina itu, apa harapanmu? Mimpi jadi guru, jadi astronot, jadi pengusaha. Gak ada, habis semuanya. Mereka cuma berpikir besok gak mati aja udah bagus. Apa harapan kita kalau kebetulan kita lahirnya dalam hidup yang gak bener kayak gitu? Harapan kita adalah kalau kita punya Kristus, selesai menjalani hidup yang sulit ini, there is a glory. Musa ngomong gini, hidup manusia itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Bener ayatnya kan gitu kan. Apa maksudnya? Maksudnya gini, hidup kita ini paling banter lah kalau Anda yang umurnya panjang. 100 tahun anggap saja. Mungkin 100 tahun Anda susah. Keluarga Anda gak oke, Anda berjuang dengan kemiskinan. Anda punya penyakit bawaan. Gak enak 100 tahun. Tahanin aja. Kenapa? Karena kalau kamu punya Kristus, 100 tahun dibanding dengan kekekalan dalam kebahagiaan tanpa air mata, hanyalah secuil kuku, bahkan gak sampai. Itulah the hope of the glory. Tapi kalau kamu gak punya Kristus, udah 100 tahun amsyong, kekekalan tambah amsyong. Jadi makanya saya gak mau memberikan pesan-pesan PHP Bapak Ibu dalam khotbah saya. Ikut Kristus ya, mungkin Anda akan jadi lebih kuat, tapi belum tentu Anda jadi lebih kaya. Belum tentu. Murid Yesus gak ada yang kaya, semuanya mati dalam keadaan berkekurangan, pas-pasan. Tapi maksud saya gini loh, hidup ini cuma 80, 90, 100 tahun. Sesusah apapun jangan lepas Yesus dari tanganmu. Karena dialah the hope of the glory. Setelah semua ini selesai, Tuhan bilang, sabaslah hambaku yang setia. Sudah selesai, waktunya istirahat. Saya menunggu waktu-waktu itu Bapak Ibu. Jadi kalau saya satu ketika, saya punya beberapa penyakit, terutama pencernaan saya itu gak oke. Karena waktu saya kecil terjadi sesuatu. Kadang-kadang kalau saya pelayanan, ada masanya mungkin Pak Roni kadang-kadang notice saya itu bisa diem, lemes, kayak gak ngomong apa-apa. Kadang-kadang itu kondisi saya lagi ngedrop. Ya, ada masanya saya bisa semangat banget, ada masanya kayak ngedrop gitu ya. Saya mah pengennya kalau bisa ya kuat semangat terus. Tapi apa daya kadang-kadang hidup itu gitu. Tapi saya gak kecil hati. Saya bilang gini, alah cuman 80, 90, 100 tahun. Tahanin aja, jalanin aja, pegang Yesus terus. Dan dia gak kemana-mana, dia di sebelah kita kok. Dia janji dia di sebelah kita. Dia gak akan tinggalkan kita, pegang dia terus. Satu titik nanti, semua ini akan selesai. Dan kita akan berjumpa dengan kemuliaan yang tiada akhirnya. It's okay. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini kau sedang dalam kesulitan, orang tuamu, pernikahanmu sulit, iya saya tahu gak enak. Tapi pegang Yesus dan bilang gini, aku akan bertahan sampai akhir Tuhan. Aku akan bertahan sampai akhir. Aku
tidak akan lepas Tuhan. Iblis tidak menggagalkan aku, tidak akan bisa jatuhin aku. Seperti Ayub sudah di ujung tanduk, tapi tidak juga jatuh. Karena dia pegang Tuhan terus. Percaya saudara sama Yesus itu. Setelah engkau percaya, cari hikmat yang dijanjikan itu. Berdoa, baca firman, cari pemimpin rohanimu, ngobrol dengan dia, hikmat Tuhan mengalir. Kamu dapat jalan keluar. Sesulit-sulitnya hidupmu, dia menyediakan pintu untuk kau bisa keluar. Percaya sama Tuhan. Bapak Ibu tim worship siapin satu lagu. Lagu lama banget. Tapi saya senang banget lagu ini. Judulnya Tenanglah Kini Hatiku. Sementara mereka menyanyi, Bapak Ibu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Apa sih yang sedang kita alami hari-hari ini? Bawa di hadapan Tuhan. Sementara liriknya dinyanyikan, sudah renungkan kata-katanya. Nanti waktu sudah ikut nyanyi, sudah bawa hatimu kepada Tuhan. Terutama yang kau sedang dalam pencobaan, kesulitan, berbeban berat. Ini waktunya Tuhan memberi engkau kelegaan dan ketenangan. Silakan, come on teman-teman, tim worship. Panggil dia. Ada bersama kita tiap saat dan kerja, tetap ku rasa. Mari kita angkat hati kita, bawa di hadapan Tuhan. Tuhanlah lepaskan olehnya. Tanganmu dipegang. Oh ya.
Bapak Ibu siang hari ini yang kau merasa waktu firman Tuhan dinyatakan, seolah-olah Roh Kudus jelas berbicara tentang hidupmu. Engkau tahu ini firman berbicara tentang engkau. Mungkin engkau sedang dalam pergumulan, mungkin sedang ada beban tertentu, mungkin kau tidak bisa tidur beberapa hari ini memikirkan solusi yang tidak kunjung keluar. Engkau tahu jawabannya adalah hikmat daripada Tuhan. Dan kau ingin menerimanya pada siang hari ini. Bolehkah kau taruh tangan kanan di dadamu? Izinkan saya berdoa. Siapa lagi engkau yang merasa butuh untuk didoakan, butuh mendapatkan ketenangan dari Tuhan, hikmat daripada Tuhan, taruh tangan kanan di dadamu. Yes, siapa lagi? Tuhan, siang ini aku harus berdoa untuk setiap jemaatmu, anak-anakmu Tuhan yang berserah, menyerahkan hatinya di hadapanmu. Kami butuh Engkau Tuhan. Pengertian kami tidak akan sanggup mencerna, mengolah semua ini. Kami butuh hikmat-Mu, kami butuh Engkau. Maka siang hari ini turun pertolongan daripada Roh Kudus dalam nama Yesus. Hikmat Tuhan mengalir bagi kami. Oh, aku berdoa damai sejahtera melampaui akal budi yang bisa diberikan oleh dunia ini. Biarlah itu Engkau taruh dalam hati kami. Buat hati kami tenang Tuhan. Sekalipun dunia sekitar kami bergemuruh, biarlah hati kami kokoh, tenang di dalam hadirat-Mu. Siang ini jamah hati kami. Dalam nama Yesus jamah hati kami Tuhan. Aku berdoa supaya Engkau menambahkan iman percaya kami. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan hanya kebaikan bagi kami. Lewat doa, lewat saat teduh mereka, saat mereka membaca Alkitab, saat mereka kebaktian, saat mereka datang di home cell, saat mereka ngobrol dengan gembala, dengan pemimpin rohani, biarlah hikmat-Mu mengalir. Engkau menunjukkan jalan-jalan yang tak terpikirkan oleh manusia. Engkau pertemukan kami dengan orang-orang yang tak terduga yang akan menolong kami. Ada sebuah kejadian-kejadian yang gak masuk akal, yang kami gak bisa pikirkan terjadi. Memberikan pertolongan demi pertolongan itu kepada kami. Oleh karena Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Perbuatan tangan-Mu. Terima kasih, kuatkan setiap hati yang lemah. Nyalakan kembali iman yang mulai pudar. Mungkin saat kami pulang dari tempat ini, keadaannya tidak berubah, tapi hati kami sudah berubah. Kami berjalan bersama dengan Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ini menjadi kekuatan masuk dalam roh kami, menguatkan kami, menjadi pedang kekuatan saat masa-masa sulit itu datang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan.